Shalom Elohim, Shalom Elohim, Shalom Elohim kepada mempelai-mempelai Bapak Yahweh, kepada malaikat-malaikat Bapak Yahweh, kepada pasukan 77, kepada Nabi Henok dan Nabi Eliah, kepada bintang-bintang Bapak Yahweh, kepada saksi-saksi Bapak Yahweh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah namanya semakin diagungkan, biarlah namanya semakin ditinggikan, dan semua manusia datang kepada Bapak Yahweh, mengaku Bapak Yahweh sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan memuji Bapak Yahweh dan mengagungkan Bapak Yahweh, dan mereka datang mengakui dosa dan kesalahannya di Bapak Yahweh. Terpuji bila nama Bapak Yahweh, terpuji bila namamu. Kau saja yang ditinggikan, kau saja yang layak ditinggikan, kau saja yang layak dikasihi, dicintai oleh setiap ciptaanmu, setiap anak-anakmu, setiap apapun Bapa yang kau ciptakan. Mereka datang kepadamu, menyembah, memuliakan Dikau. Terpuji bila nama Bapa Yahweh, terpuji bila namamu. Biarlah Engkau sendiri akan berbicara lewat mulut hati hamba, pikiran hamba-Mu ini, agar hamba dapat memberitakan namamu seturut yang kehendak-Mu. Jauhkan dari kuasa iblis, kuasa kegelapan, roh-roh jahat, dan biarlah para malaikat-Mu menjaga hamba-Mu di tempat ini. Terpuji bila namamu Bapa Yahweh, terpuji bila namamu. Kehendak-Mu jadi dari awal, pertengahan hingga selesainya hamba di dalam memberitakan firman kebenaran-Mu. Jadilah seturut kehendak Bapa Yahweh, Bapa Elohim, Bapa Yesus Amasyah, Roh Kudus yang manis hadir dalam tempat ini. Haleluya, haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini saya akan membahasakan firman kebenaran Tuhan yang Tuhan izinkan kepada kita semua pada siang hari ini. Saya akan ambil dari 2 Petrus 3, saudara-saudaraku ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Saya akan bacakan untuk kita, supaya kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam pemberitaan firman kebenarannya pada siang hari ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah Bapak Yahweh semakin ditinggikan, semakin dimuliakan oleh setiap mulut dan lutut datang bersujud di bawah kaki salibnya, mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dua Petrus, saudara-saudaraku ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Hari Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutuliskan kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan akan kusampaikan, dan mengingat akan perintah Tuhan dan Juru Selamat yang telah kusampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari Tuhan, pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula. Pada waktu dunia diciptakan, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa firman Allah langit
firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman Tuhan, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hari Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruhnya, gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan bicara dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakannya kepadanya. Hal ini dibuatnya dalam sebuah surat apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-surat ini ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkan menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan yang kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, Bapa kemuliaan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Itu saudara-saudaraku yang pembacaan kita yang pertama. Kemudian yang sama dari Wahyu ya saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, Wahyu. Saya akan bacakan ini kepada penglihatan ya Yohanes di Patmos.
Aku Yohanes, saudara-saudara, aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menanti Yesus berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus pada hari Tuhan. Oleh aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suara yang menyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari atas, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjang sampai ke kaki, dan dadanya